fitnah, begitu banyak cobaan. Para ulama kita sudah mewasiatkan kepada kita semua, tentunya di akhir tahun ini lebih menjaga akidah dan keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Karena biasanya di akhir-akhir tahun ini, sadar atau tidak sadar, nampak atau tidak nampak, pasti akan begitu banyak kemungkaran-kemungkaran, lebih meningkat lagi kelalaian-kelalaian maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya bulan Desember ini adalah bulannya saudara kita non-muslim, karena mereka merayakan hari besar dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Januari. Itu hari peribadatan mereka. Maka tugas kita sebagai sesama anak bangsa adalah senantiasa menjaga toleransi dengan sebaik-baiknya, yaitu menjaga suasana yang kondusif, aman dan terkendali, agar saudara-saudara kita non-muslim dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Itu toleransi yang telah diberikan oleh agama kepada kita sekalian. Tidak boleh mengganggu saudara kita non-muslim dalam peribadatannya. Tidak boleh merusak rumah-rumah ibadahnya. Hukumnya haram, karena mereka sementara menyembah Tuhannya. Sebatas itu. Demikian juga apabila mereka punya keperluan-keperluan lain, boleh kita membantu dengan memberikan makanan sebagai sosial kehidupan kita, memberikan pakaian, memberikan makanan, karena Islam dan Rasulullah telah mencontohkan hal itu. Tetapi dalam batas-batas akidah dan keimanan, kita tidak boleh mencampur adukkan. Maka saudaraku yang berbahagia, Rasulullah pernah didapati oleh tokoh-tokoh Quraisy, pemuka-pemuka yang ada di Makkah. Dalam tafsir surat Al-Kafirun, panjang penjelasannya, dan ringkas. Ketika itu Nabi kita ditawari bagaimana umat Islam dengan non-muslim dalam hal toleransi sampai kepada akidah dan keimanan, yaitu bersama-sama kita datang beribadah. Mereka datang di tempat ibadah kita di masjid, ikut beribadah bersama kita. Kita pun datang ke tempat mereka untuk ikut beribadah. Nabi sempat tertarik. Dengan cara ini Nabi dengan akal pikirannya, mudah-mudahan saya bisa mendakwai mereka, lebih dekat kepada mereka. Tetapi karena Nabi ada ayat yang turun, lakum dinukum waliyah, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Dalam batasan-batasan akidah, bagi mereka adalah agamanya, bagi kita juga agama kita. Tidak bisa mencampur adukkan hal ini. Bahkan dalam ayat Allah lebih menegaskan lagi, wala talbisul haqqal batila wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai Muhammad, jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan engkau sembunyikan kebenaran, karena engkau mengetahuinya. Sampaikan kepada mereka ada batasan-batasan akidah dan keimanan yang tidak bisa dicampur adukkan. Maka oleh itu, Rabita al-Islami, perkumpulan ulama sedunia masih dari tahun 70-an, sudah memberikan fatwa kepada kita bahwa menghadiri peribadatan
non-muslim hukumnya haram. Dan ini juga sudah dikuatkan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 ketika itu Prof. Hamka, bahwa menghadiri Natal bersama bagi kaum muslimin hukumnya adalah haram. Tidak sampai di sini saja, dikuatkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2016 yang ketiga itu Kiai Ma'ruf Amin lebih diperluas, memakai atribut non-muslim hukumnya adalah haram, dan menyuruh orang untuk memakai atribut non-muslim hukumnya adalah haram, karena atribut-atribut itu adalah ibadah bagi saudara-saudara kita non-muslim. Ulama kita berbeda pendapat tentang mengucapkan selamat hari raya non-muslim. Ada yang membolehkan, ada yang mengharapkan. Tetapi jalan tengahnya adalah, maka ulama mengambil jalan tengah bahwa instansi atau institusi jaiz boleh untuk mengucapkan selamat lebaran bagi orang muslim, karena itu adalah kepentingan banyak agama dan banyak orang. Tetapi alangkah bagusnya bagi kita secara pribadi, individu, seorang muslim sebenarnya tidak layak mengucapkan selamat hari raya bagi saudara kita non-muslim. Kenapa? Ada yang fatal. Misalnya saudara kita umat Kristiani, mereka menganggap Nabi Isa alaihissalatu wassalam bukan seorang nabi, dia adalah Tuhan, anaknya Allah. Dan ini sangat bertentangan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini persoalannya. Seolah-olah kita mengucapkan selamat bagi anak Allah, yang pada hakikatnya dalam Islam adalah selamat bagi Nabi Musa, seperti mana nabi-nabi yang lain yang kita harus mengucapkan selamat, salamun alal anbiya'i wal mursalin, karena mereka manusia yang diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Ta'ala. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian juga nanti kurang lebih besok malam atau lusa malam pada pergantian tahun, saya wasiatkan diri saya dan kita semua yang punya anak-anak, yang punya bawahan, karena sebenarnya tahun baru Masehi ini walaupun sehari-hari kita pakai hidup bernegara, tetapi sebenarnya bukan kalender kita. Penanggalan kita tahun Hijriah Muharram yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Inilah penanggalan kaum muslimin. Mulai Nabi hijrah pertama kali pindah dari Makkah ke Madinah, itulah penanggalan kita. Maka tidak perlu kita banyak ikut-ikutan hal-hal yang tidak perlu di malam tahun baru. Apalagi dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam hadis sahih Rasulullah sudah menjelaskan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh meniru satu agama, maka dia termasuk di dalam golongannya satu kaum. Begitu banyak hal-hal yang sia-sia yang kita buat di tahun baru dari tahun ke tahun, yang tidak ada manfaat dan faedahnya, bahkan menghambur-hambur duit, mubazir harta. Kita membeli lilin-lilin besar, kita membeli petasan-petasan, kita membeli kembang-kembang api, trompet-trompet, maaf, yang sebenarnya tidak ada faedahnya sama sekali, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bukankah Rasul telah menjelaskan bahwa cara memanggil ibadah bagi orang Majusi yaitu
cara memanggil ibadah orang-orang non-muslim Nasrani dengan membunyikan lonceng dan trompet. Tetapi cara memanggil kalian ibadah dengan mengumandangkan azan kata Nabi, itu cara kita untuk memanggil ibadah. Maka Nabi sampaikan, bedahkanlah dari kaum-kaum agama-agama yang lain. Islam harus beda. Karena ketika itu ada sahabat ingin memanggil orang salat dengan membunyikan lonceng, dengan meniup trompet, dengan membakar api yang besar sebagai tanda waktu salat. Maka Allah perintahkan azan caranya. Jangan tiru cara mereka, bedahkan dengan cara kita. Demikian juga dalam hadis-hadis sahih Rasulullah berkata bahwa salatnya orang Yahudi dengan telapak tangan, kata Nabi. Salatnya orang Nasrani dengan jari. Salatnya orang Majusi dengan menundukkan kepala. Maka kalian, kata Nabi, bedahkan tata cara memberi salam dari agama-agama yang lain. Kalian berilah salam dengan cara Assalamualaikum 10, Waalaikumsalam 20, Warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Itu cara kita memberi salam. Sudah dianjurkan oleh Nabi, dibedahkan dengan agama-agama yang lain. Bahkan kembang-kembang api, petasan itu harganya ternyata bahkan sampai jutaan rupiah. Sampai jutaan rupiah sekali bakar, yang tidak ada faedahnya, mencelakakan. Ya, Nabi sudah sampaikan, la diraran wa la darar. Jangan mencelakakan diri, jangan mencelakakan orang lain. Kita lihat kejadian di Kota Palu. Tidak salah kita lihat, hanya gara petasan tanahnya habis terbakar. Ini masih keselamatan diri, belum lagi pahala ibadah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Apabila ada majelis-majelis zikir di malam tahun baru, silahkan ikut. Ada majelis-majelis halqa ilmu, silahkan ikut majelis taklim. Kalau memang tidak ada, maka alangkah bagusnya kita pulang langsung ke rumah, berkumpul saja sama keluarga, daripada berkeliaran yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih baik kita pulang tidak mampu ibadah, langsung tidur sampai subuh. Itu lebih berfaedah dibandingkan merayakan hari-hari sampai larut malam. Putra-putri kita orang Islam, malam tahun baru mereka keluar. Kita sebagai orang tua tidak kontrol, laki-laki dengan perempuan tanpa mahram, yang bukan mahram, kita biarkan anak kita keluar. Dosanya sama kita orang tua. Klimaksnya apa? Mereka jadikan malam itu sebagai malam pembuktian percintaan. Berapa perzinahan di malam tahun baru? Musik-musik yang tidak ada manfaatnya yang melalaikan, minuman-minuman keras sampai larut malam, mabuk-mabukan, teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Maka saudaraku sekalian, ini tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk meminimkan hal-hal yang demikian, agar supaya insya Allah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah senantiasa terjaga. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Barakallahu